RT7 dan juga pemirsa Obras dimanapun Anda berada, seperti janji kita tadi, kita mau mendatangkan seseorang yang memiliki profesi yang sangat unik sekali. Kita tanya langsung dengan Mas Ari. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Ari. Mas Ari ini bisa dipastikan, saya pastikan bahwa ini profesi yang sangat unik dan belum pernah ada orang yang melakukan di Indonesia bahkan di dunia. Maaf Mas, profesinya apa? Saya dosen. Oh, dosennya? Ya. Dosen mah biasa. Biasa ya. Dosen mah biasa. Apa luar biasa ya, Hin? Emang udah ada dosen? Banyak dosen mah. Di mana-mana juga banyak. Kampus-kampus kan dosen semua. Oke, berarti itu profesi yang tidak unik. Silakan Pak, pergi dulu dari sini. Tapi dulu tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya dulu. Kali aja dosennya beda nih. Kali aja dosen apa mungkin dosen berbeda ini dengan seperti biasanya. Pekerjaannya atau apanya yang... Atau ngajar siapa mungkin? Ngajar binatang-binatang atau enggak? Coba dijelasin. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin unik sebenarnya Mas Ari? Apa ya? Sebenarnya ada beberapa kesempatan saya ngajar pakai kostum. Nah, itu aja. Sebentar Mas, sebelum dijelaskan lebih lanjut lagi kostum apakah itu, kita ngopi dulu. Oke, benar. Oh, Ampun. kopi, pakai teh. Karena sebentar lagi kita masuk iklan kopi nih. Amin. Kopi apa? Kopi pikir aja sih. Kagak dipancing lagi. Tadi dengar Ihin katanya ada yang pesen kopi. Iya ini kopinya. Astagfirullahaladzim. Gue susah ngebedain mana kopi sama brownies cair, gue gak ngerti nih. Sebentar, lo lihat aja tuh. Ini kampung nggak namanya ini garnis. Sebentar, saya mau nanya dong. Manis. Put, mohon banget kalau terlaluan. Kita mau ngomong serius. Mau nembak orang ternyata. Ini namanya juga kopi zaman Yombut kan punya warung sendiri. Tapi kan maksudnya kopi gak gini juga. Iya, Cair kan? lah. Ya ini cair. Kentang gila. Bentar. Ini kan acara. Oke. Udah. Sudah. Ya. Dan jangan lupa ibu-ibu masukkan ke dalam oven. Tunggu selama 5 menit. Agak apaan gini ya? Astagfirullah. Gimana nih Mas Ari pengen ngopi biar dia melek. Amput mau ngobrol dulu. Ya udah kita ngobrol. Tapi sebelum ngobrol, kita lihat dulu. Kan tadi kita nggak bahas masalah ini unik-unik Mas Ari. Dosen yang unik. memakai kostum. Iya. Apakah itu? Apa tuh? Foto dan videonya kita udah siapin. Mana? Kita lihat. Ini dia. Ini dia. Luar biasa loh ini. beneran. Predator. Mas itu kamu Mas. Iya. Kok nggak botak? Kan pakai kostum ceritanya. Ini ada berapa foto? Ini pokoknya dia waktu ngajar di salah satu Ini, Mas. perguruan tinggi. Berdarah. Tuh, alien. Wow. And believe it or not, ini kostum dia bikin sendiri. Iya. Bikin Ya sendiri Mas Ari ya? Tuh, luar biasa. Keren. Ini ada lagi nih Hin. Oh. Ini apa Mas? Ini predator. Predator juga ini. Wah ini paling keren nih. Upin Ipin ya? Bukan. Nora. Kalau Upin Ipin berarti sebelahnya Kak Ros dong. Itu murid atau dosen juga? Mana? Yang cewek. Ini curi nih, ini curi. Oh ini waktu penjurian katanya. Oh, ini penjurian. Sebagai juri. Penjurian cosplay. Unik banget ya itu. Ternyata dosen yang seperti itu yang bikin Kalau cosplayer, which is berarti orang yang suka pakai kostum yang Aneh-aneh. karakter-karakter Ya, lah ya yang suka ada di film superhero dan segala macamnya. Iya. Kalau ngajar tapi pakai kostum cosplay. Sebelumnya saya mau nanya dulu, dosen apa sebetulnya Mas Ari? Sebenarnya lebih ke Jawab Mas. Mau ngasih kopinya begitu udah salah lo marah-marah. Ini dosen lo. Dosen lu pikir maling sendal baki atau apa? Ntar lama-lama gue colok. Oke. Dosen apa Mas? Dosen lebih ke arah desain. Desain. Fotografi, sculpting, kostum desain, makeup effect. Wow. Berarti wajar dong kalau misalkan Mas bisa bikin kostum juga kan? Oke, itu memang wajar. Tapi tadi pertanyaan belum dijawab. Mengajar di depan mahasiswa dengan kostum seperti itu, mahasiswanya sendiri apa sudah terbiasa atau itu sebuah surprise? Gini, ada kebetulan di kampus kami di UMN di Serpong itu memang ada kelasnya sendiri. Kelas kostum desain. Oke. Karakter and costume design gitu ya. Nah, jadi ya semacam penyemangat lah bahwa kalau dosennya bisa bikin kenapa kalian enggak?
gitu. Buat nyemangati mahasiswanya. Tapi malah bikin keganggu nggak sih proses belajar mengajarnya, Mas? No, malah cheer up. Malah mereka jadi semangat. Dan saya pikir setiap kampus yang ada seni rupa dan desainnya harus ada aura seperti itu. Oh gitu. Jadi buat benar juga, betul. Membuat mahasiswanya semangat dan menjadi termotivasi. Jadi beruang kan datang ke kampus itu bukan untuk belajar yang kadang-kadang yang menakutkan ya. Tapi kita fun ke situ datang ke kampus. Iya, tapi kalau tanggapan dari pihak kampus sendiri gimana sih, Mas? Karena, apakah ada komplain atau gimana gitu? Awal-awalnya sih gini ya, iya tidak ada di peraturan manapun gitu di kampus manapun. Tapi ya hal-hal yang unik kayak gitu kan out jadi of the box lah ya menurut Mas. Jadi pertamanya aneh lama-lama kok menarik gitu, kok menarik jadinya. Betul. Dan semangat gitu anak-anak itu kan tujuan kita share ilmu kan biar ilmunya cepat nyampe. Itu anak-anaknya harus semangat dan nggak boring juga pastinya. Ada nggak? Apakah selalu kondisinya Mas Ari yang selalu menggunakan kostum pada saat mengajar? Apakah ada kondisi bareng-bareng? Mas ngajar pakai kostum, mahasiswanya pakai kostum juga? Iya, pada saat ujian final UAS, ujian final mereka kan memang bikin kostum juga di kelas kostum. Jadi mereka perform, saya juga perform sebagai dosennya gitu loh. Jadi membuktikan jangan cuma ngajarin ngomong doang ya. Jangan cuma nyuruh tapi nggak bikin juga. Betul, dan kebanyakan memang kalau seandainya proses belajar mengajar yang emput dulu gitu ya, yang kayaknya yang penting dosen itu bertugas untuk menyampaikan ilmu gitu, mau terima atau enggak dosennya kadang-kadang nggak peduli gitu. Kalau kayak gini kan lebih peduli kan biar bisa diterima dengan baik gitu. Boleh tepuk tangan lagi. Buat Mas Ari sendiri, keuntungan Mas Ari mengajar pakai kostum apa? Nggak kelihatan botak. Iya mah, sentimen, cuma kena gitu ya. Tapi botak juga seksi kok. Boxy ya. Bentar. Bang Moel, tolong diperiksa dong. Apa? Ada berapa watt? Emang lampu aman. Apa Mas keuntungannya buat Mas sendiri? Keuntungannya ya selain itu aja sih, eksis aja. Ada kepuasan tersendiri kayak gitu ya. Iya. Di saat yang lain dosen-dosen yang lain menggunakan cara yang seperti itu, konvensional, saya pakai cara yang beda. Gitu loh. Saya panas tapi pasti dong. Tapi yang penting pastinya penyampaiannya sampai ke mahasiswa ya. Betul. Pelajaran yang diberikan nyampe. Karena buat saya tuh gimana ya? Dosen mahasiswa paradigma lama kan dosen dan mahasiswa ini ya. Iya. Saya pengen mereka teman-teman saya. Jadi sarana penyampaian ilmunya juga jadi. Ini setuju. Sama, saya juga ingin menerapkan begitu. Antara saya sebagai wali kota dengan masyarakat. Kan gagal. Nggak apa-apa. Paling tidak ada ilmu yang bisa diambil. Jadi ketika kamu nanti terpilih menjadi wali kota, please pakai seragam. Iya, monster. Datang ke penyuluhan ke warga. Tiba-tiba pas dia penyuluhan warga, Ultraman datang. Iya, ada monster 2 dihancurin. Tapi sih pengennya pakai baju Gundala. Teringat teman kita yang dulu. Iya. Punya kontrakan ini. Iya. Gitu. Tapi Mas, sebenarnya kan Mas kan ngajar gitu kan. Ada nggak sih kadang dosen yang pengen ngikutin cara Mas untuk ngajar dengan dia pakai kostum monster juga? Ada. Kebetulan gini di beberapa universitas ada oknum cosplayer jadi dosen. Wih. Gitu, tapi trendsetternya jadi Mas ya? Ya enggak juga sih, banyak yang lain juga. Jadi di situ tuh, ayo sekalian yuk kita bikin beda. Bener-bener. Jadi dosen-dosen tuh ini ngomong apaan sih? Ya nggak apa-apa. Bener-bener. Kayaknya ada orang yang mencurigakan. Terus Mas. Gitu. Siapa sih? Ada. Terus Mas dikit lagi. Jadi teman-teman dosen tuh memang ada yang jadi Star Wars, ada yang jadi Catwoman. Wow. Itu. Dan mereka bikin sendiri kostumnya tetap. Ada yang beli, ada yang bikin sih gitu. Kalau Mas Ari bikin sendiri? Ya, bikin. Luar biasa. Aduh. Dari tadi saya lihat Anda melakukan gerakan-gerakan yang tidak mencurigakan. Apa maksud Anda? Ya kalau nggak mencurigakan kenapa ditangkap? Ini handphone ngecas. Sebentar, ini kan alat yang buat musik DJ. Ama. Iya, coba kita puter ya. DJ. Lagu musiknya. Kakinya kapan?
Ngapain orang di banyak yang di tangan Kalau dijahit pakai kaki kayak orang habis buang air. Ya bukan jahit. Kok pakai kaki sih Anda? Hah? Ini handphone siapa? Orang. Bukan punya Anda? Lagi ngecas? Oh, kirain Anda nyolong. Gue curiga sama nih orang ini. Ini kayaknya handphone saya kenal banget nih. Jangan dibuka ya. Apa? Isinya narsis semua. Dia sendiri? Iya. Alay. Nggak sama orang lain? Ini fotonya. Ada yang lagi begini. Bener. Tar dulu nih. Ini saya dapat laporan dari Pak RT kalau ini sebenarnya aki mobil Pak RT. Bener kagak? Iya. Kalau di mana-mana nggak ngaku dulu. Ini kan bukan acara lawak. Hah? Kan bukan acara lawak. Ya aja ketawa. Ya Bapak juga jawabnya iya. Ya enggak gitu. Berarti Bapak maling nih. Kata siapa? Saya cuma mindahin dari mobilnya Pak RT, pindahin kemari. Ya itu maling namanya. Ada Beda, Pak. ada izin nggak dari Pak RT-nya? Mana? RT-nya tahu nggak? RT-nya nggak tahu. Ih, nggak Tapi apa-apa. Kalau PRT-nya nggak tahu, yang penting mobilnya nggak masalah kan? nggak masalah. Mobilnya aja nggak marah, ngapain marah? Bapak jangan maling loh, Pak. Bapak kalau maling ntar dikutuk jadi batu loh, Pak. Itu maling undang. Beda. Awas ketutupan pari. Masih mengkilat kok. Orang lagi ngobrol. Udahlah. Nih ada dosen ngajar pakai kostum. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya tangkap saya bawa ke PRT? Mau nanya, Pak. Nah, Waktu Bapak ngajar, ada yang pingsan nggak? Ini sih. Ada yang pingsan nggak gitu? Yang muntah sih banyak. Yang muntah banyak. oke, terus Gue ya yang pingsan deh. gimana sih? Coba tanya lagi. Pengen nggak jadi dosen kayak begini? Boleh. Apa sih Kira-kira boleh-boleh? pengen pakai kostum apaan kalau misalkan ente jadi dosen? Pokemon. Karena dia pakai dipancing lagi. Otaknya ngambang. Ngomong makasih banget nih Mas Ari udah main. Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa untuk melatih kreativitas teman-teman yang lain, dosen-dosen yang Benar. lain. Sebelum iklan Mas, Iya. jujur. Setelah Mas menggunakan metode penggunaan kostum Ya. pada saat mengajar, hasil yang didapat secara simultan tuh apa? Hasil yang didapat oleh mahasiswa itu bagaimana? Gimana? Apakah baik atau justru malah hancur? Hasilnya. Sesuai harapan saya. Itu yang penting. Keren. Semoga bisa dicontoh sama dosen-dosen yang lain. Dan ini juga bisa menjadi motivator. Motivator orangnya. Ya, tapi pokoknya banyak lagi semuanya yang kreativitas mau kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Obras.